O to the yo to the dong to the go to the rami. Ha! Di awal film, kita dipertemukan dengan seorang pengantar surat bernama Akio bersama seekor kucing lucu yang selalu setia menemaninya bekerja. Ia juga memiliki seorang sahabat bernama Akira yang telah bersamanya sedari kecil. Suatu ketika, penglihatan Akio seketika buram yang membuatnya terjatuh dan pingsan. Hal itu berujung kabar luka dikala dokter menjelaskan bahwa Akio mengidap kanker otak yang menyebabkan masa depannya terenggut dan ia hanya memiliki waktu kurang dari 1 minggu untuk hidup. Kabar itu membuat Akio sangat bersedih mengingat dengan hidup yang telah ia usahakan selama ini. Di rumah, Akio dikejutkan dengan kemunculan sosok lain dari dirinya yang terlihat sinis. Ia membawa suatu kabar bahwa esok hari Akio akan meninggal dunia. Sosok itu lanjut mengatakan bahwa ia bisa memperpanjang umur Akio untuk 1 hari dengan syarat bahwa setiap Akio sepakat memperpanjang umur, maka sosok itu akan mengambil satu hal dari hidup Akio secara acak untuk selamanya. Tiba-tiba bos Akio menghubungi dan Akio dengan terpaksa meminta izin cuti mengingat kondisinya saat ini. Hal itu membuat sosok itu tertarik dengan ponsel dan memutuskan bahwa hal pertama yang akan ia renggut adalah ponsel yang digunakan Akio. Ia lalu meminta Akio memikirkan tentang orang terakhir yang akan Akio hubungi dan ia pun hilang dalam sekejap. Di masa lalu, Akio kecil membawa pulang kucing kecil yang lucu lalu memohon pada ibunda untuk merawatnya. Sang ibu dengan senang hati mengizinkan karena ia juga sangat menyukai kucing. Dengan riang gembira, Akio menamai kucing itu Tian dan menghabiskan setiap detik hari-harinya ditemani tingkah lucu Tian yang membahagiakan ia dan ibunda. Namun kebersamaan itu seakan sirna ketika ibunda jatuh sakit yang juga menjadi pemicu kemarahan Akio pada sang ayah yang tak mengunjungi sang ibu dari awal sakit hingga tiada. Kembali ke masa sekarang, Akio menemui seorang gadis cantik bernama Aya yang ternyata adalah kekasihnya di masa lalu. Mereka bercerita tentang kisah-kisah lalu yang menjadi awal kisah pertemuan di mana Aya saat itu salah sambung pada Akio yang akhirnya justru membuat mereka berpacaran. Ketika mengantar Aya pulang, Akio menceritakan tentang betapa terlukanya ia dalam kesendirian. Ditambah sekarang, ia dipertemukan dengan takdir kematian tersebab penyakit kanker otak yang dideritanya. Mendengar itu, seketika membuat Ayah bersedih. Di perjalanan pulang, sosok dirinya tiba-tiba muncul lalu menagih ponsel yang telah menjadi perjanjian untuk menghilang. Ternyata, hilang yang dimaksud adalah hilang yang sebenarnya dalam hidup Akio, di mana setiap hal yang berhubungan dengan ponsel, kisah, juga semua kenangan yang Akio mulai dengan gadget itu akan ikut menghilang dan terhapus dari dunia. Dan kehilangan itu juga membuat Ayah yang menjadi orang terakhir yang ia cintai sebelum mati akhirnya tak lagi mengenalinya. Karena pertemuan pertama mereka dipertemukan oleh takdir dari ponsel. Dalam perjalanan pulang yang putus asa, sosok itu kembali muncul lalu menanyakan tentang apa lagi yang akan ia ambil dari Akio. Tiba-tiba sosok itu tertarik dengan bioskop dan mengatakan bahwa yang akan ia ambil untuk esok adalah film dari hidup Akio. Hal itu membuat Akio sangat terlena karena kisah persahabatannya dengan Akira dimulai dengan kesukaan mereka tentang film. Akhirnya, Akio mendatangi Akira lalu dengan bersedih mengatakan, "Jika hari ini adalah hari terakhir bagiku untuk hidup, film apa yang akan kau berikan padaku?" Namun Akira tak menghiraukan karena menganggap Akio bergurau. Sampai akhirnya, Akio dengan berat hati mengatakan bahwa sebentar lagi hidupnya benar-benar akan berakhir karena penyakit kanker otak yang dideritanya. Akira seketika langsung terpaku, lalu dengan penuh kesedihan mencari film terbaik untuk ditonton sahabatnya. Tiba-tiba sosok itu kembali muncul dan Akio langsung memohon agar film tidak dihilangkan dan diganti dengan hal lain. Namun permintaan itu membuat sosok itu marah, lalu detik itu juga ia menghilangkan film dari hidup Akio.
Akio yang belum mendapatkan film terakhir dari sahabatnya langsung berlari menuju toko yang ternyata telah dalam proses menghilang dari hidupnya. Dan akhirnya, kini Akira tak mengenali Akio sama sekali karena kenangan mereka tentang film telah hilang di detik itu. Kala itu, Akio kembali bertemu dengan sosok dirinya yang tertarik dengan kucing kesayangan Akio. Ia lalu mengatakan bahwa yang akan menjadi ganti untuk hidup Akio di esok hari adalah kucing yang menemaninya selama ini. Namun Akio hanya terdiam dan tidak ingin menyetujuinya begitu cepat, sebab adanya kucing dalam hidupnya merupakan titik kenangan indah yang ia lalui bersama ibunda. Karena kucingnya di masa lalu bernama Tian sangat disukai oleh ibunda. Ibu juga bergembira ketika Akio mengadopsi kucing lain setelah kepergian Tian yang ia beri nama Tiar. Dan sejak saat itu, Tiarlah yang menemaninya sampai sekarang. Jika kucing benar-benar menghilang dari hidupnya, ibunda di surga akan berakhir melupakan kenangan indah yang ia lalui bersama anaknya di dunia. Kala itu, Akio teringat akan surat yang ditinggalkan sang ibunda untuknya. Pesan terakhir ibunda itu membuat Akio sadar bahwa setiap penambahan hari yang menentang takdir itu ia lakukan, ia hanya perlahan-lahan menghilangkan arti dan makna yang sangat berharga di hidupnya. Seperti pantai favoritnya dengan ibunda di masa lalu, tempat yang hanya menjadi bermakna dengan kenangan indah yang tersimpan di setiap pasirnya. Akhirnya, Akio memutuskan untuk menerima takdirnya dengan tulus, juga bersyukur dengan setiap kenangan yang ia rasa telah cukup membuatnya hidup dengan baik sampai sekarang. 猫は消さない。確かに死ぬのは怖いけど、これって幸せなことなんじゃないかと思うんです。Akio akhirnya mengirim surat pada sang ayah yang menyampaikan sebuah pesan maaf, juga terima kasih karena telah menghidupinya sedari kecil. Akio lalu mengunjungi sosok yang dicintainya, lalu menceritakan semua kisah mereka yang telah terlupa dari kenangan ayah. Dan kisah itu membuat ayah sangat terharu dan ia sangat bangga bisa mengenal sosok kuat dan baik hati seperti Akio. Dan terakhir, Akio menemui sahabatnya lalu menceritakan semuanya. Ia sangat bersyukur dan meminta Akira untuk menonton film lagi karena filmlah di dunia ini yang mendatangkan sahabat terbaik untuk Akio. Dan setelah itu, Akio bersama kucing lucunya menikmati detik-detik sebelum esok hingga akhirnya Akio pergi meninggalkan semua kenangannya pada orang-orang yang mencintainya. Dan dengan penuh kebanggaan, Akio bersyukur dengan takdir dan hidup singkat yang dijalaninya, namun penuh makna. Sejatinya, takdir bukan hanya perihal baik yang datang pada kita. Adakala takdir adalah sebuah luka dengan sakit yang tak terkira, guna mengajarkan kita tentang cara memaknai hidup, juga bersyukur dengan hal-hal kecil yang ternyata telah membuat kita bahagia. Suatu hal yang baik tak selalu datang sebagai baik. Kadang ia datang berupa buruk untuk memberi kita pelajaran bahwa sesekali kita harus terluka untuk bisa hidup lebih baik di esok hari.